Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halo Harinisa dari kelas 12 MIPA 5 sesi A bersama dengan rekan-rekan saya yaitu ada Faujan, Muhammad Arizki, Selvia, dan Wina. Di sini kami akan mencoba menjelaskan materi tentang nafsa. Langsung aja ke videonya ya. Yang pertama yaitu hakikat narkoba. Sebelumnya ada yang tahu nggak siapa itu narkoba? Narkoba yaitu obat atau zat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menimbulkan penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Nah, obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arizki. Saya akan melanjutkan dari Selvia, yaitu poin ke B, yaitu penyalahgunaan narkoba. Penggunaan narkoba dan psikotropika, zat adiktif atau zat yang paling berbahaya, tidak hanya di bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaannya. Penyalahgunaan narkotika adalah pola perilaku yang bersifat patologik dan biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai resiko yang tinggi. Jika penyalahgunaan narkotika dilakukan dalam jangka waktu tertentu, akan menimbulkan gangguan biologis, psikologis, dan sosial dan spiritual pada orang yang menggunakannya. Penyalahgunaan narkoba sering ditemukan di kalangan remaja maupun tua, dan mereka menggunakan narkoba berbagai alasan. Yang pertama, memuaskan rasa ingin tahu atau coba-coba. Dan yang kedua, ikut-ikutan teman atau tren. Yang ketiga, solidaritas teman. Yang keempat, mengikuti tren dan ingin terlihat gaya. Yang kelima, menunjukkan kehebatan. Dan keenam, merasa sudah dewasa. Dan gejala penyakit yang terdampak penyalahgunaan narkoba itu, ada gejala penyalahgunaan narkoba. Yang satu, menjadi malas. Yang kedua, kurang memperhatikan badan sendiri. Yang ketiga, hidup tidak teratur. Yang keempat, tidak dapat memegang kepentingan orang lain. Yang kelima, mudah tersinggung. Dan yang keenam, egosentrik. Sekian dari saya. Jadi penyalahgunaan narkoba tadi yang akan dilanjutkan oleh Paujan, poin ketiga. C. Penggolongan jenis narkoba. Narkotika. A. Narkotika golongan 1 berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan untuk terapi. Contoh heroin, kokain, dan ganja. B. Narkotika golongan 2 berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, digunakan untuk terapi sebagai pemilihan terakhir. Contoh morfin dan pentidin. C. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh kokain. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengaruh jenis-jenis narkoba pada tubuh. Terdapat banyak sekali jenis narkoba. Nah, diantaranya yaitu heroin. Heroin ini dapat menimbulkan efek halusinasi, lalu menurunnya kesadaran dan kecanduan. Di Indonesia sendiri, heroin itu dikenal dengan sebutan putau. Nah, jika digunakan dalam jangka yang sangat panjang dapat menimbulkan masalah kesehatan, seperti adanya gangguan mental, lalu insomnia atau susah tidur, dan kerusakan pembuluh darah akibat penggunaan jarum suntik yang berulang-ulang. Yang kedua yaitu kokain. Efek yang ditimbulkan oleh kokain sendiri yaitu adanya gangguan fungsi otak, jantung, paru-paru, ginjal, serta terjadinya iritasi kulit dan penyempitan pada saluran pencernaan. Yang ketiga yaitu ganja. Efek samping yang ditimbulkan oleh ganja diantaranya yaitu kerusakan paru-paru dan pembuluh darah, terhambatnya fungsi otak, dan terganggunya sistem peredaran darah, sistem pencernaan, dan kekebalan tubuh, serta memengaruhi perkembangan janin pada ibu hamil. Yang keempat yaitu morfin. Efek samping yang ditimbulkan oleh morfin diantaranya sakit kepala, kram perut, gugup, rasa kantuk yang sangat parah, perubahan mood yang naik drastis,
sulitnya berkemih, mual, atau muntah. Yang kelima yaitu pertidin. Pertidin sendiri dapat mengganggu sistem saraf, diantaranya yaitu euforia atau disporia, lalu adanya kelemahan, nyeri kepala, agitasi, adanya tremor, pergerakan otot, lalu involuntar atau kejang-kejang dan halusinasi, serta disorientasi dan gangguan penglihatan. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem gastrointestinal, seperti adanya mulut kering, lalu konstipasi, spasme, lalu adanya saluran liliter. Atau yang ketiga yaitu sistem kardiovaskuler, adanya flushing, takikardia atau bradikardia, lalu palpitasi, hipotensi, dan sinskop. Selanjutnya sistem genitourinaria atau adanya retensi urin. Yang terakhir yaitu menyerang sistem imun, seperti adanya reaksi alergi berupa pruritus, urtikaria, lalu reaksi hipersensitivitas, lalu anafilaksis dan shock. Pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. 1. Aktif dalam kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga, kesenian, paskibra, keagamaan, melukis, dan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Yang kedua, menghindari pergaulan dengan teman atau lingkungan yang tercemar narkoba. Yang ketiga, berani katakan tidak terhadap rujukan atau ajakan teman-teman untuk menggunakan narkoba jenis apapun. Yang keempat, memegang teguh norma agama.